Masih bersama Vera, tetap di Ngopi, Ngobrol Publik, Edukasi, dan Informasi. Nah, tadi kan kita udah nanya-nanya seputaran usaha dari Kananda sama Kanaya. Jadi, kita mau geser dulu pertanyaannya, mau nanya-nanya tentang kehidupan sehari-hari mereka. Apakah bisa juga nanyakan kisah asmara kan? Nggak apa-apa kan? Iya, nggak apa-apa. Kisah asmara mereka seperti apa? Jadi kita mau langsung tanya aja. Yang pertama itu pertanyaannya dari Kanaya. Dari tadi dia cuman diam. Jadi Vera mau tanya. Sekarang itu Kanaya kisah asmaranya itu seperti apa sih? Apa kesini diantar pacar, jalan sendiri, apa gimana gitu? Membagi waktu kan udah jadi pengusaha. Apakah bisa membagi waktu soal pendidikan, usaha, terus sama asmara? Bisa langsung dijawab kan, Nay? Untuk saat ini sih kalau misalnya pacar, mau dibilang pacar nggak ada pacar sih untuk saat ini. Udah mau sebulan kayaknya gue nggak ada pacar. Sebulan nggak ada pacar. Kan lagi tapi bulan depan pasti udah ada kan? Gak niat juga nih. Kan lagi sibuk-sibuk nih, cari kesibukan untuk berusaha usaha sama si Nanda sama teman-teman yang lain juga. Jadi kalau mau pikir yang untuk yang kayaknya untuk pacaran gak ada gunanya lagi deh. Gitu kayak. Jadi teman-teman buat basi. yang lihat yang apa udah memendam rasa si Naya ini cantik pengen buat tembak. Buat kalian itu udah dapet jawabannya tadi kan. Jadi Naya itu udah sebulan dia jomblo. Dan dia belum mau pacaran karena dia masih mau fokus sama usahanya dan juga pendidikannya. Jadi buat cowok-cowok yang mau nembak Naya, minggir dulu. Nah, habis Naya si Nanda dulu. Kamu udah punya pacar belum? Apa kamu udah deket sama Naya nih? No. Cinlok Banyak gitu. sih yang pikir gitu. Cinlok. Tapi Okay. enggak kan? Enggak pasti. Tetap Oke. sahabatan. Untuk Naya kan tadi udah bilang kalau misalkan pacaran itu hal sepele yang kayaknya nggak perlu ditambah-tambah lagi. Kalau saya itu udah saya patenkan menjadi pemikiran pribadi saya dari SMP. Jadi dari SMP saya tidak menjalin hubungan dengan siapapun. Makanya saya lebih fokus ke diri saya sendiri dan alhamdulillah saya sekarang bisa survive ke diri saya sendiri gitu. Jadi bagus sekali ya. Jadi buat si Nanda ini dia nggak mau pacaran, dia udah menanamkan prinsipnya itu dari dia masih duduk di kelas SMP. Bener banget. Berarti kamu maunya langsung nikah ya? Amin, Amin, diaminin aja. insyaallah, Kalau amin. udah jadi sukses. Amin, insyaallah. Amin, diaminin aja. Siapa tahu tahun depan, 2 tahun depan, 5 tahun depan Anda udah nikah. Kecepatan ya? Ada target sendiri lah. Oh, targetnya kapan? Kalau bisa tahu targetnya kapan? Target itu tidak dari umur tapi dari aset pribadi. Udah sampai di mana? Tidak dari umur tapi dari aset pribadi. Mantap. Ayo apa? Selanjutnya untuk masalah asmara sebenarnya dari pribadi tidak terlalu banyak tahu ya. Karena emang dari SMP nggak menggeluti dunia itu. Dan lebih fokus mungkin ke pribadi dan mengasah skill pribadi. Dan alhamdulillah sekarang terbukti apa yang sudah saya lakukan dari SMP dan saya asah terus sampai sekarang itu I show off to you guys gitu. Nah, jadi buat teman-teman milenial yang sebaya dengan kami bertiga, itu soal percintaan, soal asmaran, pacaran itu sebenarnya nggak terlalu penting ya. Karena untuk menjadi milenial yang sukses, yang mempunyai pendidikan tinggi atau yang mau punya usaha seperti mereka ini ya, pacaran itu dikebelakangin dulu. Karena kata si Kananda ini menikah itu bukan dilihat dari umur tapi dari aset. Gitu. Relatif ya untuk pandangan soal itu. Relatif. Nah, jadi kan kalian ini bisa dibilang milenial yang ada di Gorontalo itu yang udah pada sukses. Insyaallah. Udah mempunyai penghasilan sendiri dan Vera udah tahu penghasilan kalian itu puluhan juta bahkan 10 kali lipat dari yang kalian tanam saham. Amin, itu. Nah, insyaallah, iya. buat kalian ini bisa sampai jadi sukses seperti ini pasti kalian kan menghindari yang namanya pergaulan bebas. Bener atau banget, apa itu. harus. Kiat-kiat dari kalian buat teman-teman yang ada di rumah seperti apa sih untuk menjauhkan diri dari pergaulan-pergaulan yang tidak bagus, pergaulan-pergaulan malam, karena anak-anak zaman sekarang ini sudah terikat dengan yang namanya dunia malam. Bukan dunia malam yang seperti apa ya, kayak mereka itu bergaulnya itu yang tidak baik, sampai-sampai ada
yang sudah terjerumus ke narkoba. Nah, buat kalian itu buat antisipasi agar tidak terjerumus ke hal-hal seperti itu, terutama narkoba, itu seperti apa? Dari Kananda dulu, terus ke Kanaya, oke? Oke, mungkin kalau ditanya ke pribadi, saya bisa disebut itu apa ya, seorang yang bersosial kecil gitu, tidak memiliki sosial yang atau cakupan circle yang luas. Jadi mungkin untuk pertanyaan seperti bagaimana sih kiat-kiat untuk menghindari seperti itu, yang pertama saya belum terlalu paham ya, karena saya tidak pernah menghindari itu dan juga itu tidak pernah datang ke pribadi saya. Jadi saya tidak pernah melakukan hal-hal atau tindakan untuk menghindari narkoba dan dunia gelap seperti itu. Jadi mungkin ini bisa ditanyakan ke Naya yang punya circle lebih besar gitu, bagaimana gitu untuk apa ya, menghindari hal-hal yang seperti udah disebutkan sama Vera tadi ya. Ya kalau saya pribadi sih tadi dibilang sama Nada, saya punya circle lebih yang luas dari si Nanda. Emang iya, tapi alhamdulillah teman-teman saya juga nggak ada yang kayak apa ya, seperti yang dikatakan Vera tadi, ada yang pulang-pulangnya malam banget atau biasa-biasa yang aku nggak ngatain ya. Aku iya, enggak. Biasanya milenial yang gaul-gaul. Tapi alhamdulillah kalau di circle aku sih alhamdulillah baik-baik semuanya. Dan juga saya pribadi nggak suka jalan sih. Palingan saya pulang lama malam itu pulang dari kantor aja, dari X off, kalau nggak dari next level. Paling late itu paling jam 11, jam setengah 12 itu. Nanti ditanya juga sama Mama, ini ayo pulang, udah malam kan. Tapi saya juga, iya Man, tenangkan sama Nanda juga. Alhamdulillah kan tadi juga dikatakan Nanda tuh orangnya nggak suka pergaulan kayak gitu kan. Jauh dia sama yang begituan, jadi sama juga sih. Gitu. Berarti sejauh ini kalian belum sampai punya teman-teman yang ngajak-ngajak buat panggil. Berarti alhamdulillah ya, teman-teman kalian, lingkungan kalian itu masih bagus. Nah, itu harus dijaga terus itu, karena sekarang kan namanya anak sekarang yang namanya ini gaul pengen gaulnya nggak gaul sehat. Gaulnya pakai ekstasi, nantinya berujung jereji besi. Jadi buat kalian jangan gaul yang nggak sehat ya, gaulnya harus yang sehat, jangan gaul jeruji besi, oke? Oke, jadi sekian dulu pertanyaan-pertanyaan mengenai kedua teman ini yang udah kita undang di sini, tentang dari usahanya, dari percintaan, kehidupan sehari-hari, pendidikan. Nah, untuk itu saya Ferawati Ismail mohon undur diri. Salam sehat tanpa narkoba, sobat bersinar.